Makanya Jangan diskusi tanyakan ini jangan potong-potong. Nih aku bacakan nih 18 ayat 1. Lanjutannya 18 ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat apa ini bang? Tiga aku orang deketin. itu bukan Tuhan. Dia bilang itu yang datang Tiga Tuhan. orang. Tidak, itu manusia, malaikat, Manusia. malaikat Manusia. dalam Bukan rupa Tuhan. manusia. Ayat 18:1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia Betul. duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nah, ada lanjutannya ayat itu. Yang kedua, ayat keduanya, ketika ia mengangkat mukanya, ini Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Pertanyaan saya, 3 orang ini Tuhanmu atau bukan? Oke, boleh saya jawab? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi Tuhan datang dalam rupa manusia dalam berbentuk karena kehadiran dia berkomunikasi apa yang dia mau sampaikan melalui Abraham. Ini loh bang, aku tanya 3 orang. Bukan. Oke, saya bisa menyadari bahwa iman saya beda dengan iman Anda. Anda mau masuk untuk Loh, kok mempercayai tidak bisa. Kok menyadari? Saya bilang, Saya tanya, itu kau kan dengar ya. 18 ayat 1. Ternyata Saya ayat tangkap. 2-nya, Abraham lihat 3 orang. Pertanyaan saya, 3 orang ini Tuhanmu atau bukan? Tuhan dalam rupa manusia, malaikat Pak. Oke, malaikat. Berarti Tuhanmu malaikat. Saya katakan rupa tidak? Yang mana Tuhanmu, rupa malaikat atau manusia? Dia yang datang dalam rupa manusia untuk bercakap-cakap menyampaikan Berarti- apa yang menjadi hukuman yang akan diberikan kepada Sodom Oke, Gomora. berarti 3. Berarti Tuhanmu 3. Tidak bisa. Bukan Kok tidak begitu bisa? cara pandangnya. Kau baca ini. Ini apa tulisannya nih? Oke, dengar baik-baik sama benar. Benar dulu. Diam dulu. Gimana sih? Diam dulu saya sampaikan. Cara pandang orang Kristen, cara pandang orang Kristen dan mengimani sebagai Tuhan, dia di dalam roh untuk mengerti tidak seperti yang Anda sampaikan. Nah, berarti ini salah ini. Kami Kejadian mengimani- 18 ayat 2 salah. Salah ayatnya. Dengar. Tidak, dengar dulu kata-kata saya. Cara Ya. pandang orang Kristen memahami firman Tuhan bahwa Tuhan yang datang menyampaikan karena dia tahu ada hukum yang akan diberikan kepada Sodom Gomora. Dia tidak berbicara langsung kepada Abraham, tapi dalam rupa manusia dia sampaikan bahwa Bang, akan ini terjadi. bang. Oke, dia datang dalam rupa manusia. Iya, Mak, ya benar. Betul? Oke, ketika Abraham kan yang menyaksikan, bukan kau kan? Abraham kan yang menyaksikan, betul? Firman yang menuliskan sekitar Anda dan saya Ya, lahirnya iya, kapan? ini. Akan tanggal lama. Iya, ini Abraham, kesaksian Abraham. Ketika ia mengangkat Kamu mukanya, sampaikan kok sepertinya ia Anda hadir hari melihat itu. 3 orang berdiri di depannya. 3 orang, bang. Kutanya kau sekarang, Tuhanmu 3 atau 1? Jangankan dia dalam rupa manusia bisa ribuan, bro. Jawab loh. Tuhanmu 3 atau 1? Miut. Nah inilah kau. Makanya Uni itu malas ladenin kau. Karena Uni ini saya tahu dari awal saya kenal dia. Dia kalau bicara pakai data. Pakai data dia. Nah. Makanya aku respect sama dia. Walaupun mungkin umurku lebih tua dari dia, tetap aku panggil Uni juga. Uni itu kan artinya kakak. Karena dia kalau bicara pakai data. Sekarang ketika kau memaksakan kejadian 18 ayat 1. Ya. Bang Dio, sebentar. Adit, ya tadi Anda minta naik, mau nyampaikan apa? Adit, kok tidak saya turunkan? Adit, Iya. ya mau Assalamualaikum, menyampaikan apa? selamat sore. Waalaikumsalam. Iya, halo. Silakan, Ya, silakan. menyampaikan apa? Saya mau tanya sama si Tono. Oh jangan bang, ini lagi diskusi bentar ya bang. Ya lanjut. Nah, kalian kan tadi itu ngemis-ngemis ke kejadian 18 ayat 1. Katanya nggak boleh potong-potong. Baca satu perikop. Sudah saya bacakan satu perikop sampai ayat 10. Aku bacanya Allah aja ya, karena kalian tidak pasti bacanya. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik.
Berhenti nggak ayatnya bang? Ada lanjutannya, 18 ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Pertanyaannya, Tuhanmu ada 3 orang, 3 atau 1? Jawab dulu itu. Ayo, kebenaran. Tonu. Bertanya kalian, aku hanya menanggapi narasi kalian. Kalau aku yang bertanya kepada kalian, mencet kalian. Kamu jangan di mute dulu. Saya boleh jawab? Iya, Tuhanmu 3 atau 1? Oke, saya boleh jawab apa tidak? Oke, saya jawab ya. Di dalam kekristenan, iman yang Woi, aku tanya 3 atau 1? Di dalam kekristenan, di dalam kerohanian. sekarang begini, Bukan itu pertanyaan. saya mau menyampaikan tentang apa firman Tuhan yang saya punya Ini untuk saya Anda yang tanya, tidak tahu. Tuhanmu 3 orang atau 1? Itu pertanyaanku. Nah, sekarang saya mau terangkan, Anda sendiri menanyakan 2 atau 3. Diam bisa tidak untuk saya sampaikan? Silahkan, 3 atau 1? Anda bisa diam? Silahkan. Anda bisa diam untuk saya sampaikan? 3 atau 1, jangan banyak retorika Pak. Basi retorika. Nah, Aku tidak butuh Anda retorika. nggak usah, Basi. karena firman yang tahu nih Alkitab adalah yang punya yang tahu. Yang Silakan, tahu adalah yang 3 atau orang 1. Kristen. Anda tidak tahu bagaimana Ya. saya bisa sampaikan. Ya, Anda Tuhanmu mau tahu 3 atau tidak? 1? Berdasarkan ayat 18 ayat 2. Anda mau tahu saya terangkan apa tidak? Mutar. Kalau Anda tidak mau, macet. gimana? Macet. Oke, Kalau mau kabur Kak, Pak, kalau mau kabur jangan terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau mau belajar retorika, ini aku sarankan kau baca buku ini. Ini bagus nih. Ini. saya tidak retorika. Saya Oke. mau menyampaikan kekristenan yang begitu Anda dong. sampaikan. Ditanya langsung jawab. Tuhanmu 3 atau 1? Dari mana saya bisa jawab? Wah, Tuhan saya ada 3. Ini dari sini, dari kejadian 18 ayat 2. Dari kejadian 18. Sekarang saya mau tanya. Tuhanmu 3 atau Malaikat 1? dalam. Aduh Tuhan. Saya bisa berbicara apa tidak? Sudah aku bilang kan, mencet kalau aku yang bertanya, habis. Enggak, Langsung kok guncang mencret bilang. bagaimana? Kamu nggak bisa mendengar apa yang menjadi kepercayaan saya untuk saya sampaikan. Mencret gimana? Tuhanmu, Mari kita saya bicara. tanya, saya nggak tanya kepercayaanmu. Yang kita diskusikan data. Dalam data ini, Data kejadian boleh. 18 Sekarang, ayat oke. 2, Abraham yang Saya melihat, kau sampaikan. tadi ngemis di Saya ayat 1. sampaikan yang punya Alkitab siapa? Ternyata di Tanya, ayat kan? 2-nya, ternyata di ayat 2-nya 3 orang bos. Sekarang kita Tuhanmu itu 1 apa 3? Oke, saya bisa terangkan tidak karena yang punya yang tahu Alkitab adalah saya yang punya. Tidak Boleh butuh saya sampaikan? keimananmu. Saya tanya, Tuhanmu 3 atau 1? Gimana saya bisa bicara kalau Anda sendiri mengatakan mau dengar tidak dulu? Pertanyaan saya, Anda Tuhanmu bertanya. 3 atau 1? Yang nggak bisa Anda menanyakan karena yang tahu ini saya. Jadi Kenapa perlu Anda buka hati kenapa untuk Anda saya sampaikan. intervensi pertanyaan saya, Bos? Saya tanya biar kita lanjut diskusinya. Tuhanmu 3 atau 1? Tuhan saya 1. 1. Kenapa di sini tertulis 3? Datang dalam rupa manusia, bro. Bukan datang Tuhan itu sendiri. Kamu gimana sih? Katanya tadi kau berdalil Abraham, katanya datang kepada Abraham. Ternyata yang datang tuh 3 orang. Makanya saya diam, saya terangkan. Tuhan yang berbicara berarti dalam roh. Tuhanmu Tuhan 3. yang berbicara dalam roh. Datang ini dalam menyangkal rupa Yesus. manusia untuk Kau ketemu. menyangkal Alkitabmu sendiri, kau nyangkal Bibelmu sendiri. Bibelmu bilang 3, kau bilang 1. Gimana nya? Bagaimana Tuhan saya 3 dari Bible? Lah, ini Hah? Dari mana? ini. Coba kau baca ini. Itu manusia yang datang dalam rupa. Aduh, itu Manusia Tuhan datang dalam sendiri, rupa bro. apa? Manusia datang Tuhan dalam rupa sendiri, maaf, Tuhan sendiri datang dalam rupa manusia. apa? Oke, manusianya berapa orang di sini? 3 orang. 3 orang, berarti Tuhanmu 3. Loh, kok bisa? Kok bisa ini Mana tertulis? Tuhan itu Bisa. datang dalam rupa. Iya bisa karena tertulis 3 orang. Tuh. Tidak bisa cara menelaahnya begitu, bro. Salah. Terus bagaimana menelaahnya? Menelaahnya adalah Tuhan datang dalam rupa manusia menyampaikan apa yang akan terjadi pada Ya, Sodom itu ayat Gomora. satunya, itu ayat satunya. Dalam rupa manusia, ternyata manusia yang datang itu ada 3. Ya, jadi berarti apa? Berarti Allah itu Tuhanmu datang 3. tiga begitu. Berarti Tuhanmu Allah 3. itu datang
Tidak, Allah itu datang 3, begitu? Ini Maksudmu? 3 nih, di sini tertulis 3-nya. Ya, oke, saya tanya balik. Jadi Tuhan yang Ya. datang itu ada 3, begitu? Iya dong. Haha, terima kasih. Loh kenapa? Imanmu segitu. Orang Terima kasih. yang tertulis begitu kok 3 kok. Terima kasih. Saya Nggak mau bisa ngomong jawab, sampai kan? kapan Nggak bisa jawab kok, kan? Anda tidak bisa terima. Kok enggak bisa jawab karena Bibelmu ngomong begitu. Terima Makanya kasih, terima kamu kasih. mencet di sini. Cara mencet kok. pandang Anda beda dengan cara pandang. Sebentar. Teman-teman. Oh, kabur dia. Kok diturunkan enggak? Gak ada turunkan. Udah malu dia punya Tuhan 3. Kabur. Sama Sekarang dia. kau kebenaran. Tadi kau ngerengek-rengek Kejadian 18. Tuhan turun menjadi manusia. Tuhan bertemu dengan Abraham. Ternyata ayat 18 ayat 2. Kejadian 18 ayat 2. Ternyata Abraham ketemu itu berapa? 3 orang guys. 3 orang coy. 3 orang. Sekarang kutanya, Tuhanmu 1 apa 3? Buka kaburmu. Buka mute-mu kebenaran. Ayo, mencret. Siapa itu pendeta yang menantang aku di hatu sama aku? Baru satu pertanyaan. Aku siapkan 10 pertanyaan pengguncang iman yang tidak pernah didengarkan oleh para pendeta. Ayo, kebenaran. Open mic-mu. Tadi kau petantang-petenteng kau sama Uni Rifa. Teman-teman perempuan, berani kalian? Nah, ini datang aku saudaranya. Ayo. Buka mic-mu. Ayo dong. Hit. Krek. Buka. Jangan malu-maluin Ayo dong. Ayo dong. Buka mute-nya. Mumpung lagi Buka ulang tahun. mute-nya sekarang juga. Kebenaran, buka mic-nya, kebenaran. Ayolah. Masih ada ini. Kalau kau jawab, ayo. Tadi kau ambil Kejadian 18 ayat 1 bahwasanya Tuhan itu turun menjelma menjadi manusia ketemu Abraham. Ternyata ayat 2-nya kalian potong, kalian nggak baca. Ternyata Abraham lihat 3 orang. Pertanyaan saya, Tuhanmu 3 atau 1? 1. Ini tertulis 3. Di situ memang nampak Abraham 3 ya. Berarti salah satu daripadanya itu adalah Tuhan, gitu ya. Nah, ngarang asumsi. Mana datanya? Salah satunya adalah Tuhan. Mana datanya? Pembuktiannya Mana apa? datanya? Pembuktiannya apa kan gitu? Adalah Tuhan. Anda kan bertanya. Ya, mana datanya yang turun 3 ini salah satunya adalah Tuhan. Di mana datanya itu? Kau ngomong kayak gitu. Coba Anda lihat di ayat 10, salah satu daripadanya berfirman. Biasa Ayat yang 10. berfirman itu hanya Tuhan. Ayat 10, oke. Silakan Anda lihat. Dan firmannya sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Mana salah satunya sini? Mana nggak ada kata salah satunya? Yang berkata itulah yang Tuhan, yang berfirman. Siapa? Yang mana? Anda ngerti nggak apa itu? Mana Yang salah berfirman satunya? di ayat 10 itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Mana Masa salah Tuhan cuma satunya? berkata itu? Salah Yang berfirman satunya. itu. Mana kata salah satunya? Coba Anda baca ayat 10 itu. Situ kan jelas, bro. Ya. Mana salah satunya? Enggak ada kata-kata salah satunya di situ. Cuman saya mengatakan Berarti salah asumsi. satu dari Berarti tiganya asumsi. adalah Tuhan. Dasarnya saya Berarti asumsi. mengatakan makanya salah satu karena yang berfirman di situ cuma satu. Di ayat 10 gitu Iya. loh. Kau tahu dari mana yang berfirman cuma satu? Nggak ada tulis di situ. Dari mana kau tahu? Karena yang tertulis di situ kan cuma satu yang berfirman. Aku katanya kan. Biasa kalau aku itu mana? satu atau 3. Satu yang berfirman. Mana? Satu yang berfirman mana? Mana kata satu yang berfirman? Coba lihat di Oh, ayat bilang ayat 10. 10. Di situ yang berkata Iya, kenapa aku baca. aku katanya kan. Sebentar. Ayat 10. Sebentar. Kau bilang ayat 10 kan? Aku baca ayat 10-nya. Ya. Dan firman-Nya. Sesungguhnya aku kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Salah satunya yang berfirman mana? Dia berfirman aku kan. Aku itu 1 atau 3? Dari mana kau tahu satu orang?
Dari mana kau tahu? Ya karena dia mengatakan aku, makanya satu orang. Loh, kalau tiga-tiganya mengatakan aku, serempak bertiga-tiga Tidak mengatakan mungkin berarti kami, bukan satu, kami lah kalau lebih dari satu. sebentar. Kalau 1, 2, dan 3 serempak mengatakan sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Boleh nggak begitu? Enggak boleh, Loh, harus kenapa nggak kami. boleh? Kalau lebih dari satu Kalau harus kami. nggak Biasa- boleh, sebentar. Kalau nggak boleh, kenapa pula kau bilang boleh? Salah satunya mengatakan itu, sedangkan nggak tertulis salah satunya. Karena kenapa? Kau boleh, Kenapa aku saya nggak boleh. Kenapa ada Karena- kamu boleh, saya nggak boleh? Begini bro, itu Nah, kan kenapa? aku biasanya hanya mewakili satu orang, tidak pernah mewakili lebih dari satu orang. Oke. Kalau tiga-tiga ini mengatakan aku akan kembali tahun depan, bisa nggak kira-kira begitu? Itu kenyataannya yang tertulis di situ kan cuma satu orang yang berkata. Jangan Mana satu orang? Mana satu orang? Mana satu orang? Nggak ada kata satu orang di sini. Ya, Tidak kan ada cuma kata satu satu orang. kata kan? Ya, Mana oke, kata Anda baca. Aku katanya, aku selalu mewakili satu orang, bukan tiga. Dengarkan. Ini sebentar. Kau mengatakan satu orang yang mengatakan begitu, sedangkan tidak tertulis satu orang, oke? Yang tertulis hanyalah kalimat sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Kau asumsikan di sini itu yang ngomong salah satunya, oke? Itu asumsi. Sekarang aku pakai asumsiku. Tiga-tiganya tadi mengatakan serempak sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Bisa nggak begitu? Boleh nggak? Kau bilang nggak boleh. Bang Loh, Dio, asumsimu Bang Dio, boleh, saya- asumsiku nggak boleh. Bang Dio, saya tidak asumsi itu. Saya berdasarkan data di situ ya. Iya, Hanya data. satu Mana yang- data? Mana? Tertulis satu orang di sini, mana? Mana? Itu kan Mana data? tertulis aku. Kau Di situ jawab, kan tertulis mana data aku, tertulis satu orang di sini, mana? Yang mana? Aku mewakili satu orang. Tidak pernah aku mewakili lebih dari satu orang. Itu yang Kan perlu Anda cermati. asumsimu. Itu asumsi. Kalau tiga-tiganya serempak mengatakan sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, kau bilang nggak boleh. Loh, kau berasumsi boleh, aku nggak boleh. Kenapa? Saya nggak berasumsi soalnya. Saya menyatakan yang tertulis di situ. Kalau bro. Anda tidak berasumsi, coba bawakan tertulis di Bible ini, di Kejadian 18 ini, yang menyatakan bahwasanya yang berfirman satu orang. Yang mana ayatnya? Aku itu kan mewakili satu orang. Anda ini gimana sih? Paham Pernah dulu, nggak kau. aku mau Dengarkan, coba. lebih dari satu orang? Nah, bentar. Coba itu kan asumsi satu orang. Sekarang Asumsi. coba dengar dulu. Aku mengatakan yang Dengar. tercatat di situ loh. Oke, Gimana sekarang sih, Om Dio? kalau tiga-tiga orang tadi serempak mengatakan aku akan kembali tahun depan. Bisa nggak kira-kira? Kalau tiga orang mengatakan kami akan datang tahun depan, bukan aku. Itu kami. Kau dengarkan pertanyaan saya. Kalau tiga orang ini serempak mengatakan aku akan kembali tahun depan. Itu bisa nggak seperti itu kira-kira? Kalau dia tiga-tiga berkata nggak mungkin dia berkata aku, pasti Loh, kami. Tahu dari mana kau? Tahu dari mana nggak mungkin? Bisa saja. Ya. Bisa saja. Karena Bisa saja. Bisa saja. Bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau asumsimu mengatakan itu yang berkata Bang Dio, salah satu di antara tiga. Boleh juga dong aku berasumsi. Enggak, yang mengatakan itu tiga-tiganya serempak mengatakan aku akan kembali tahun depan. Bisa. Pertanyaan Kalau saya- kenapa dengar, Anda mengatakan kenapa saya- asumsimu bisa, asumsiku nggak bisa? Itu pertanyaannya. Berarti Anda standar ganda. Sedangkan di sini tertulis jelas tiga orang berdiri depannya. Ini kalau Anda Kalau- menyerah, nanti kita Bang Dio. bongkar. Siapa Bang tiga Dio. orang ini? Ternyata dia bukan Tuhan. Tiga orang ini. Ini Bang malaikat, Dio, bos. Anda mengatakan saya berasumsi, paling tidak data saya ada loh di situ. Anda Mana gimana sih? datanya? Nggak ada datanya. Mana? Yang mana? Yang mana? Salah seorang itu mana? Firman Ayat 10, Anda lihat ayat 10 kan? dan firmannya sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Asumsinya adalah salah seorang di antara mereka ngomong begitu. Itu kan asumsi, karena memang nggak tertulis salah seorang. Saya boleh dong bawakan asumsi yang kedua. Ketiga-tiganya serempak mengatakan sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Bisa, sama-sama asumsi. Pertanyaannya, siapa di antara asumsi kita berdua yang benar? Saya dong. Loh kok kamu?
Standar ganda. Kenapa? Wah, kau kalau aku mengatakan asumsiku benar gimana? Anda harusnya bertanya, kenapa saya yang benar, Anda yang salah, kan gitu. Itu Loh. cara logika loh, cara mengambil logika Gantian. loh. Sekarang Anda tanya saya, kenapa saya yang benar? Ya, kenapa Anda yang benar? Karena ada indikasi 3 orang di situ. Oke. 3 orang. Sekarang tunjukkan kepada saya indikasimu apa? Indikasi asumsimu Indikasinya apa? di ayat 10, sebentar. Indikasinya di ayat 10 hanya yang berkata hanya aku. Itulah indikasi yang jelas. Loh, itu kan dari situ kita berangkat, bro. Sekarang yang jadi pertanyaan, indikasi. Anda ngerti analogi nggak sih? Sebentar. Anda ngerti analogi nggak? Ya, mengerti. Sekarang mengerti. coba lihat ya, kita berangkat bareng-bareng sebelum Uniriva lanjutkan. Sebelum kita perhatikan, kita berangkat dari ayat 18 Kejadian 18 ayat 10 dan firman-Nya. Oke? Nggak tertulis salah satu berfirman, nggak ada. Nggak tertulis juga tiga-tiganya berfirman, nggak ada. Apa bunyi firman-Nya? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Nah, kau mengasumsikan bahwasanya yang ngomong begini hanya 1 orang, salah satu di antara mereka. Aku bawakan asumsi kedua. Asumsiku bahwasanya bisa jadi yang ngomong itu 3-tiganya serempak mengatakan aku akan kembali tahun depan. Berarti sama-sama asumsi. Indikasi asumsiku adalah di ayat yang kedua disebutkan 3 orang. Pertanyaan saya, indikasi asumsimu apa? Mencret. Kan saya sebutkan di ayat 10 dia menyatakan aku, dan aku tidak pernah lebih dari 1 orang. Ingat itu, Pak. Kalau 3-tiganya serempak mengatakan aku akan kembali tahun depan, bisa nggak? Oke, kita lihat apakah ada seperti itu di teks. Loh, ini 3 orang indikasinya. Makanya saya tanya indikasimu apa? Ya, pertanyaannya, apakah yang asumsi Anda itu ada arahannya di dalam teks? Nggak ada. Ini 3 orang. Gimana? Ini ayat 2. Di situ hanya dikatakan Abraham menampak 3 orang, kan, melihat Ya, 3 orang, betul. 3 orang. Tetapi ketika berbicara, 3 adakah orang ini, disebutkan sebentar, indikasinya? 3 orang ini Tuhan atau bukan? 3 orang ini Tuhan atau bukan? Mencret kau kan? Mencret. Lanjut Uniriva. Saya jawab 1. Dari tadi Ya. pertanyaan Anda berulang-ulang loh. Anda Udah ya, satu pertanyaan. kita masuk ke Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak De. Oke, lanjut ya. Orang turun. Lanjut Jadi, nih. Aku makan dulu. Kembali bentar. ya ke tema. Siap, Bang. Sedikit Ya, Pak nih, De, sedikit. ya, silakan. Sedikit aja. 3 Lanjut. orang ngomong yang sama itu bisa. Di ayat 9 Anda baca, mereka berkata apa itu? Perkataannya sama itu. Lalu kata mereka itu kepada Abraham, di manakah Sarah? Ini saat 3 orang ngomong bareng nih. Ya betul. Kenapa? Betul. Kenapa nggak bisa ngomong aku 3 orang? Pak De langsung bongkar. Jangan dulu bongkar, Pak De. Oke. Kita lihat di ayat 11 ya, di ayat 11. Lalu Yahweh di ayat 13, lalu Yahweh berfirman kepada Abraham. Di situ jelas loh. Yahweh yang berfirman. Coba Anda lihat. Lah ya, yang mana yang Yahweh di antara 3 itu? Salah satu, kita nggak Lah nyebutkan ya, yang mana. mana silakan pilih, yang tengah, yang kanan, yang kiri, mana? Ini ngawur diskusinya nih ngawur. Kok ngawur karena ada 3 orang ini. Kamu harus pilih salah satu, mana yang Yahweh. Kan kena kau kan? Silakan Uniriva, saya nyaut sedikit aja. Lanjut. Mantap Pak De. Insya Allah, keren ya. Main terus nanti dia. Lanjut tuh di. Ya. Jadi, apa yang dipertanyakan sama Pak Desugi, teman? Anda Apa lihat yang di ayat 13 dikatakan seperti ini. Apa yang diajukan sama Pak Desugi dan Bang Dio itu sebenarnya adalah metode untuk membuktikan bahwa pemahaman orang Kristen terhadap Kitab Kejadian pasal 18 nomor 1 itu menimbulkan kebiasaan, keambiguan, bahkan kecacatan secara logika. Pertama adalah kalau umat Kristiani mengklaim bahwa ada Tuhan yang menampakkan diri bertiga, maka mereka harus mampu menunjukkan siapa yang Tuhan di antara ketiganya. Kenapa? Kalau tidak mampu, maka akan muncul paradigma bahwa Tuhan membuat kesesatan yang nyata dengan tidak membuat secara clear di antara ketiga manusia ini ada dia. Mana penegasan yang dia? Ya, maksudnya
Masa iya Tuhan datang berupa manusia dengan malaikat sama-sama nyamar jadi manusia lalu tidak menunjukkan di antara ketiganya itu adalah Tuhan. Ini akan membuat manusia setelahnya atau yang mempelajari kitab ini akan ambigu, menebak-nebak mana yang Tuhan di antara ketiga ini. Nah, itu mustahil dilakukan oleh Tuhan. Makanya Tuhan ketika mengutus, kalau kita lihat tradisi agama Samawi, ketika Tuhan mengutus manusia sebagai utusannya, itu diperkuat dengan mukjizat-mukjizat. Sementara ketika dia datang sendiri bersama dua pengawalnya yang konon katanya malaikat menurut perspektif orang Kristen, yang itu adalah asumsi, maka ini membuat keambiguan, membuat kebiasaan. Pertama, ketika kitab ini dibaca akan muncul pertanyaan, mana yang Tuhan di antara ketiga ini? Nah, lalu kalau si kebetulan ini menjelaskan bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan, tadi Pak Sugi sudah tunjukkan bahwa mereka bisa serentak bicara bertiga. Kalau umat Kristen konsisten bahwa Tuhannya itu ada 3 pribadi, kenapa mereka menolak Tuhan muncul bertiga sekaligus menjadikan dirinya sebagai manusia? Ini sebenarnya secara naluriah mereka mengakui bahwa Tuhan itu tidak mungkin 3. Tapi karena mereka percaya doktrin Trinitas, mereka harus mengingkari naluriah mereka bahwa Tuhan itu ya pada akhirnya ya 3, tapi ya nggak mungkin 3 karena kami bukan politeis. Maka supaya membenarkan apa konsepsi otak mereka, mereka percaya dengan Trinitas. Nah, jadi itu kenapa saya katakan salah satu ciri-ciri agama Samawi yang tidak ada melekat pada Kristen adalah kemonoteisan, di mana orang Yahudi even tertulis dalam kitab mereka bahwa ada Yod He Vav He turun menyerupai, itu tidak ada satupun orang Yahudi yang mengklaim bahwa itu adalah Yod He Vav He sendiri yang menyamar jadi manusia, karena penegasan-penegasannya jelas. Allah Elohim bukan manusia sehingga dia berdusta. Tapi ketika si Tuhan ini berkata saya bukan manusia lalu tiba-tiba menyamar, ini terjadi ketidakkonsistenan sebagai Tuhan dalam sifat, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang menipu. Kemudian ini sebuah penipuan. Saya bilang saya ini bukan laki-laki loh, lalu saya nyamar jadi laki-laki. Akhirnya saya menyamar di hadapan orang dan membuat tipu daya. Apakah Tuhan memang seperti itu? Ya, apakah memang Tuhan seperti itu? Dan tadi Bang Dio sudah di sana dan saya tidak mau berputar-putar dalam ranah ini, kejadian 18 ini. Ya, karena ini adalah ayat pamungkasnya orang Kristen untuk memaksakan Tuhan itu menyamar menjadi manusia. Tapi coba kita konfirmasi, andai saya ikuti cara berpikirnya umat Kristen, taruhlah saya iakan nih, oke lah ini Tuhanmu ya, yang manusia, maka fix Yesus itu adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia sebelum dilahirkan. Betul nggak kebetulan? Coba kita ikutilah maunya. Kebetulan, coba dijawab. Benar nggak menurut Anda? Berarti Yesus itu pernah turun menjadi manusia sebelum dilahirkan? Ya pernah dong. Oke. Maksudnya di mana? Nah, dia memberikan namanya nggak pada waktu itu sebagai manusia? Memperkenalkan dirinya nggak sebagai Tuhan? Dia kalau belum turun sebagai Yesus, maka dia dikatakan sebagai Sang Firman. Oke, berarti si Tuhan ini tidak menjelaskan siapa dirinya kepada Abraham ya teman-teman ya. Coba kita pakai kaidah berpikir. Ada Tuhan menyamar menjadi manusia, tidak memperkenalkan namanya, tapi nanti ketika si Abraham meningsoy, dia datang ribuan tahun kemudian lalu memperkenalkan namanya teman-teman. Sementara dia hadir kepada orang pilihannya, yang mana orang pilihannya ini akan bertanggung jawab mengajarkan manusia tentang siapa Tuhan, tapi dia tidak perkenalkan namanya. Tiba-tiba dia hadir ribuan tahun kemudian setelah banyak orang tersesat karena nggak tahu nama si Tuhan ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dia hadir memperkenalkan namanya adalah Yeshua. Menurut kalian ini make sense tidak? Silakan kalian renungkan. Nah, kalau seandainya terjadi penyesatan dan ketersesatan dan banyak orang mengatakan nama Tuhannya adalah Zeus atau Odin, maka itu tidak bisa disalahkan kepada manusia. Yang salah Tuhan itu sendiri, karena dari awal tidak mau memperkenalkan dirinya sementara dia menunjukkan dia manusia. Jadi kalau ada penyembah Zeus, wajar. Kenapa bisa jadi dia adalah yang datang bertemu Abraham itu? Karena dia nggak memperkenalkan nama. Jadi manusia harus menyebutkan namanya apa? Ya, makanya orang Yahudi itu memberi nama Tuhannya itu Hashem, Adonai. Ya, mereka beri nama tuh karena nggak tahu namanya tuh. Karena Tuhan ini datang tidak perkenalkan siapa dia, terpaksalah harus orang Kristen. Nggak mungkin orang Yahudi nyebut nama si Anu, Tuhan Anu, kan nggak mungkin. Maka mereka katakan Hashem, Adonai. Jadi kalau ada yang memanggil Tuhan manusia ini dengan Hercules, sah-sah saja. Kalau ada yang memanggil Tuhan yang berbentuk manusia ini Zeus, sah-sah saja. Kalau ada orang yang menyebut nama Tuhan ini Odin, yang penting berbentuk manusia. Dan kalau ada di zaman Abraham sampai
peradaban di abad pertama ada yang menyembah manusia, itu sah-sah saja. Karena memang ada Tuhan berbentuk manusia dulu. Sah-sah Ya, saja. oke, Unir. Saya Sebentar, bicara saya belum boleh? selesai. Ya, saya belum selesai. Ya, jadi kalau terjadi kesesatan yang nyata dalam perspektif paradigma Kristen, maka yang salah bukan manusia, tapi Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen yang tidak memperkenalkan dirinya, dan Tuhannya Kristen yang menjadikan dirinya manusia sehingga banyak penyembah manusia kemudian. Sama sebagaimana orang menyembah kepada Yesus yang adalah manusia, membuat patung penyembahan terkait Yesus. Jadi kalau ada orang yang melambangkan manusia sebagai Tuhan, itu sah-sah saja menurut paradigma Kristen. Tapi kalau dalam Islam bagaimana? Di Islam justru tidak seperti itu. Nabi-nabi diutus untuk meluruskan kaidah berfikir yang keluar dolalah. Mereka yang sesat ini, yang mereka fasik ini, diutus kembali Nabi untuk mengatakan bahwa itu salah, ini yang benar. Maka tradisi agama Samawi mengutus nabi-nabi bergantian masanya untuk meluruskan kaidah berfikir yang salah. Makanya dalam 10 hukum Taurat, coba perhatikan. Tidak boleh membuat patung baik yang serupa di bumi ataupun di laut. Artinya karena Tuhan itu tidak semisal dengan makhluk. Ini adalah Yesaya. Dengan siapa kalian hendak menjadikan aku sama? Tapi Kristen menjawab, dengan manusia. Yahudi tidak pernah menjawab Tuhannya manusia, karena tertulis secara eksplisit Allah bukan manusia, Elohim bukan manusia. Nah, maka saya katakan dari apa yang saya jabarkan ini, saya mampu buktikan bahwa Kristen bukan agama Samawi karena tidak menganut sistem konsep ketuhanan monoteis, tapi Tritunggal. Itu beda loh, monoteis dengan Tritunggal itu nggak sama. Yang kedua, Tuhannya Kristen dipercaya berwujud manusia, tapi Tuhannya Yahudi tidak pernah berwujud manusia, Tuhannya Islam tidak berwujud manusia. Maka dari agama Samawi ini, Kristen telah gagal sebagai agama Samawi dari konsep sebagai monoteis dan dari perwujudan Tuhan. Ya, itu poin pertama. Saya akan lanjut nanti di poin kedua, bahwa Tuhan tidak mampu dilihat, ya. Tuhan Samawi tidak mampu dilihat. Nanti kita bahas ini. Mungkin ada yang kasih masukan pada Sugi? Bang Dio, silakan. Saya boleh ngomong nggak? Sebentar aja. 1 menit. Boleh nggak? Ya, kira-kira? silakan. Tapi sesuai dengan diskusi ya. Jangan bawa doktrin menyesatkan di sini. Ini masalah agama Samawi ini. Jadi salah satu poinnya tadi menyebutkan bahwa Tuhan di dalam agama Samawi itu tidak terlihat, ya Uni, seperti itu ya. Oke. Jadi ini sebenarnya ketika kita membawa poin ini gagal kepada agama Yudaisme sendiri. Karena kan saya tadi bawakan data ya, Kejadian 18 ayat 1, di mana Abraham dapat melihat Tuhan gitu. Jadi dari sini ini jadi satu kebimbangan atau apa namanya gitu ya. Bahwa Oke, saya sudah enggak. Saya tidak mau mengulang. No. Iya, tapi saya sudah mengulang. Ini sudah hal yang kita diskusikan tadi. Iya, kan saya ambil poinnya. Ini hal yang sudah saya bantah tadi loh. Kalau Anda baca kitab Perjanjian Lama lalu berharap bahwa orang Yahudi mengimani itu sebagai kitab mereka, ini lucu. Enggak, Sejak sebentar, kapan orang kita Yahudi tunggu menerima aja Perjanjian loh. Lama Anda sebagai biasa Torah? diskusi itu mau dong menunggu. Ini Masa buang waktu saya. Ada 7 poin lagi. Saya masih panjang. Iya, Saya nggak mau buang hanya waktu. 1 menit loh. 1 menit Yaudah, nggak akan coba. menghabiskan waktu aja. Aduh, buang waktu. Aduh. Coba. Ya, sebentar. Jadi artinya apa? Dari yang tidak terlihat tadi, Yudaisme juga gagal sebagai agama Samawi menurut Uniripa. Anda Jadi Yudaism nggak? Anda Yahudi nggak? enggak, sebentar dong. Nanti kalau Anda mau Ya bantah sudah. silakan. Kalau Anda bukan Yahudi, ya apa dasar Anda mengatakan Yahudi gagal sebagai agama Samawi? Karena Tuhannya terlihat. Coba tunjukkan kepada saya bahwa orang Yahudi mengklaim Tuhannya bisa terlihat berbagai sebagai perwujudan manusia. Brother, saya lihat sudahlah, berhenti Saya lihat mengajak dari- saya untuk turun ke. Saya tidak mau kali ini ikut Yahudi. botol. Izin. Yahudi Astagfirullah. itu tidak pernah meyakini Tuhannya nampak. Kalau itu Anda paksakan, bentar Bang. Kejadian 18 Bang, Anda sedikit ngomong, Bang. Iya, bentar. Saya ini ketampol oke, Anda. oke, terima Kalau kasih, itu terima Anda paksakan, iya oke. Kalau itu Anda paksakan Yahweh, berarti Yahweh tidak maha tahu. Karena baca ayat 20 itu.
Ya, apa yang dikatakan ayat 20? Maka Yahweh berfirman, betapa banyaknya keluh kesah tentang Sodom dan Gomora dan dosa-dosa mereka sudah terlampau berat. Aku akan turun sekarang dan melihat apakah benar seperti keluh kesah orang-orang yang telah masuk kepadaku, mereka telah melakukan Tuhan semuanya Yesus. itu, dan jika tidak maka aku mengetahuinya. Berarti Tuhanmu tidak maha tahu, karena untuk melihat kejadian itu benar atau tidak, dia harus turun sendiri. Nah, seharusnya itu dimaknai malaikat. Kalau malaikat tidak maha tahu, oke, dia ngecek dulu. Gitu loh. Coba baca ayat 20. Berarti Tuhanmu tidak mau tahu kalau begitu. Oke, Pak Desugi. Nanti melebar jadinya kalau seperti Loh, itu ya. kok melebar? Karena itu pengertian. konsekuensi. Itu konsekuensi. Konsekuensinya kalau Anda paksakan itu Tuhan, Yahweh, maka Tuhanmu tidak maha tahu. Karena untuk melihat, untuk mengetahui kebenarannya, dia harus ngecek dulu. Turun dulu baru tahu, oh benar Sodom Gomora ternyata begitu, baru turun azab. Kan begitu. Jadi ketika Allah minta tolong, apakah Allah itu tidak maha perkasa atau maha memiliki segala sesuatu ketika dia minta tolong? Baca ayatnya, jangan Baca ambil ayat. satu ayat, baca ayatnya. Kalau Ya, tahu baca ayat itu, ayat. tunggu. Kita kembali sebentar. Saya mau tunjukkan ya. Cacat Oke, logika yang dilakukan sih. kami dia, teman-teman, Saya ya, saya selesaikan salah. dulu. Iya, Saya saya tidak mau salah membiarkan orang gini ya. Mencerdaskan bangsa itu kewajiban kami. Kalau kau mau membawa bangsa Indonesia ini ke zaman kegelapan, jangan di Komal ini. Kau bilang kalau seandainya syarat agak diam dulu, dengar dulu, bagaimana kau paham poinku? Omonganmu itu udah aku bantah tadi, masa aku ulangi lagi? Capek loh. Ya, kau bilang gini. Kalau seandainya poin bahwa agama samawi ciri-cirinya adalah Tuhannya tidak terlihat, maka Yahudi gagal dong. Tuhannya sebagai agama samawi. Pertama, kau bukan Yahudi. Kedua, kau tidak membawa pembuktian dari literasi Yahudi. Dan yang ketiga, tidak semua Yahudi itu Tuhannya tidak terlihat. Penyembah Molok Yahudi juga, penyembah Baal Yahudi juga. Jadi Yahudi mana yang kau maksud? Jadi kau punya cacat logika di sini. Makanya aku bilang, jangan membawa kami ke dalam taraf menjadi yang Kristennya naik, tolonglah levelnya di atas simpanse 1 dong, please, 1 aja levelnya. Di atas simpanse 1 aja, tolonglah, jangan buat saya lelah. Capek loh. Kau bukan Yahudi, ketika kau baca kitab Perjanjian Lama terjemahan yang dibuat oleh LAI, kau bilang Yahudi percaya begitu. Kau bukan Yahudi. Tolong bawa literasi dari Yahudi mana dulu nih. Yahudi banyak sesat loh. Kalau kau bicara Yahudi Parisi Saduki itu dikutuk sama Yesus, ular beludak mereka. Percaya kau sama mereka. Kalau Yahudi penyembah Baal Molok, mungkin saja iya Tuhannya kayak Tuhan kalian. Yahudi yang mana yang kau bahas? Ya, tunjukkan skolarnya, bahwa skolarnya mengakui Tuhan itu berubah jadi manusia. Kayak gitu kalau diskusi itu loh. Ya, ini Karesteng cocok mengklaim jilat pantat Yahudi. Kalian diludahi sama Yahudi. Nah itu. Jadi ada ciri-ciri agama samawi yang saya usung dan 8 poin yang saya tuliskan. Yang pertama, konsep agama samawi itu monoteis. Itu diakui oleh orang Kristen bahwa konsep ketuhanan agama samawi monoteis. Tapi orang Kristen konsep agamanya bukan monoteis, tapi tritunggal. Tidak ada yang namanya monoteis itu sama dengan tritunggal. Nggak ada. Kalau ada tolong bawa rumusnya sama aku lah. Bawa rumus matematikanya dan kimianya sama aku kalau ada. Atau kaidah bahasanya lah. Nah, yang kedua, agama samawi itu mempercayai bahwa kitab suci itu sebagai panduan dan aturan. Tapi Kristen menganggap kitab suci sebagai kutukan dan juga sebagai pengurung manusia dalam dosa. Nah, beda kan? Maka Kristen fix bukan samawi. Itu kedua poin. Yang ketiga, kalau agama samawi memiliki kepercayaan kepada Tuhan mengutus nabi malaikat. Tapi di Kristen Tuhan mengutus Tuhan. Nih, ini poinku cuman sebentar loh. Aku cuman mau kajian aja. Ini mau aku jadikan tesis. Kalian bantah antitesisku. Yang keempat, kalau Tuhannya agama samawi tidak mampu dilihat karena bersifat transenden. Dasarnya apa? Tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup. Surat Toha mengatakan, kalau kau mampu melihat, kalau gunung itu tetap berdiri ketika aku menampakkan diriku, maka kau bisa melihatku Abraham. Artinya, bukan Tuhan yang tidak mampu memperlihatkan dirinya, tetapi manusia belum mampu melihat Tuhan. Artinya kalau ada Tuhan dalam Keluaran yang saya bawakan ayatnya tadi, manusia mati karena nggak sanggup, tidak mampu. Begitu juga dengan Moses dalam Islam, ketika dia memaksakan diri untuk melihat Allah, ketika Allah perlihatkan dirinya, maka
matanya Moses itu belum mampu melihat Allah. Bukan Allah yang tidak mampu memperlihatkan dirinya ya, manusia yang belum mampu melihat Allah. Itu poin saya. Maka fix kalau Kristen tidak. Ketika dalam agama samawi Tuhan tidak mampu dilihat, tapi ketika ada orang melihat Tuhan mati, tapi di Kristen justru sebaliknya. Ketika ada manusia melihat Tuhan, Tuhannya yang mati, ya itu beda. Maka Kristen fix bukan agama samawi. Lanjut, ini poin keempat ya. Kalau Kristen itu Tuhannya yang mati ketika dilihat manusia. Yang kelima, Tuhannya agama samawi tidak berwujud manusia. Dalilnya mana? Kalau di Al-Quran laisa kamitslihi syai'un, kalau dalam perjanjian lama atau kitab tanah, kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa dengan siapa kalian hendak menjadikan aku sama. Kemudian Allah bukanlah manusia, Elohim bukanlah manusia. Ya, jadi saya punya dalil nih dari agama Yahudi, dari agama Islam ada keduanya dalil. Tapi di Kristen Tuhannya berwujud manusia. Fix bukan samawi. Ya. Kemudian dalam agama Yahudi dan Islam sama-sama percaya bahwa Tuhan tidak butuh tumbal manusia. Even kami berdua percaya bahwa Tuhan pernah memerintahkan Abraham untuk menumbalkan anaknya sebagai bentuk ujian kepada Abraham. Tetap Tuhannya Yahudi dan Islam percaya bahwa Allah menggantinya dengan hewan kurban. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak butuh darah manusia. Bagaimana dengan Kristen? Kristen konsep keselamatannya harus dengan darah manusia yang ternyata adalah Tuhan itu sendiri. Fix bukan samawi. Kemudian kalau dalam agama Yahudi dan Islam, Yahudi memiliki halakah, Islam memiliki kaidah fikih, Yahudi memiliki Torah, Islam memiliki syariat. Tapi kalau Kristen bagaimana? Tidak ada lagi hukum seremonial, tidak ada lagi hukum fisik jasmani dan syar'i, karena hukum hanya dua. Kasihi, kasihi musuhmu, kasihi. Tampar pipi kiri kasih kanan, kasih. Itu tidak dikenal. Kenapa? Dalam Nahum pasal 1 nomor 2 bahwa Tuhannya Bani Israel itu pembalas, tidak melenyapkan kesalahan dan akan membalas kebaikan. Al-Quran katakan apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kurang lebih segitu isinya, kalau ketukar minta maaf. Ya, artinya ada keselarasan nih. Esensi ajaran samawi itu antara Yahudi dan Islam. Kemudian kalau di poin ke-8, agama Yahudi dan agama Islam Tuhannya sama-sama menuntut untuk manusia yang diberikan hukum menjalankan hukum. Ya, tapi di Kristen perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan adalah iman dengan minum makan daging Tuhan dan darah Tuhan. Fix dari 8 poin. Ini masih 8 poin. Mungkin ada 1000 poin yang akan saya tampilkan berangsur-angsur karena ini saya jadikan tesis. Fix dari 8 poin tesis saya ini dengan pembuktian dalilnya dan secara logiknya juga, saya membuktikan bahwa Kristen bukan agama samawi tapi lebih cenderung ke pagan. Buat umat Kristen yang berilmu, naik ke sini kita diskusikan dengan catatan. Tolong jangan bawa saya turun ke bawah. Ya, silakan Pak Desugi, silakan Bang Bio. Saya tambahkan beberapa poin-poin. Ya, Pak Desugi dan siap. Jadi ciri-ciri yang jelas para penganut pagan, yang pertama Tuhannya kelihatan. Ya, itu ciri-ciri pagan. Bahkan orang itu sangat mudah terjebak kepada kepaganan. Seperti contoh ketika bangsa Israel ya, bangsa Israel ketika diselamatkan Tuhan menuju ke tanah Kanaan, dan di situ bangsa Israel itu meminta Musa untuk membuatkan berhala. Ini ciri-ciri awalnya pagan itu. Kemudian Musa tidak mau, Samirilah yang membuat patung sapi dari emas. Nah, jadi kelihatan sekali bahwa pagan itu ciri utamanya adalah menyembah yang kelihatan. Sementara agama-agama samawi Tuhannya tidak kelihatan. Itu diceritakan dalam Al-Quran jelas sekali, laisa kamitslihi syai'. Kemudian dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37
bahwa Tuhan itu tidak kelihatan, Tuhan itu suaranya tidak bisa didengar, maka dikiaskan oleh Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 22 bahwa Tuhan itu adalah roh. Itu kias, bukan makna yang sebenarnya bahwa itu Tuhan itu roh. Tapi orang Kristen memaknai bahwa Tuhan itu roh. Padahal Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata terus terang, memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus mengajar tentang ketuhanan itu diumpamakan semua. Tetapi oleh orang Kristen dimaknai secara harafiah. Ya. Nah, satu lagi, pagan itu menyembah sesuatu yang menurut dia itu ajaib, yang luar biasa, yang kelihatan yang luar biasa. Ada pohon yang ukurannya melebihi pohon-pohon lainnya. Wah, ini ajaib nih, ini ada danyangnya ini, hebat ini, disembah. Melihat gunung disembah. Bahkan melihat kerbau yang warnanya itu tidak seperti kerbau biasanya karena warnanya putih, dimuliakan. Seperti contoh kalau kita lihat Kiai Slamet ya yang ada di Solo itu dimuliakan di sana. Bahkan kalau kerbau itu berak di jalan di tengah pasar, ya tai kebo itu jadi rebutan. Nah, sekarang adakah orang Kristen ya waktu Yesus hidup ketika berak tainya jadi rebutan? Nggak ada. Kalau begitu lebih hebat kerbau dong. Kerbau itu tainya aja membawa berkah gitu loh. Ada nggak orang-orang Kristen gitu ketemu tai Yesus gitu jadi rebutan? Nggak ada. Berarti lebih hebat lagi kerbau itu. Ya, jadi itu dia. Seharusnya kalau memang Kristen agama samawi jangan menyembah yang bisa melakukan keajaiban, tapi sembahlah yang mengizinkan terjadinya keajaiban. Sebagaimana kalau kita lihat misalnya di dalam Kisah Para Rasul, ya, bahwa semua yang dilakukan Yesus itu adalah atas kehendak Tuhan. Dialah Tuhanlah Yesus. Berarti Yesus itu kalau tidak dapat izin dari Tuhan, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Makanya jangan dituhankan. Ya, Tuhan itu tidak bergantung kepada makhluk, tidak. Tetapi Yesus untuk melakukan segala sesuatu dia bergantung kepada Tuhannya. Bahkan ketika dia menghidupkan orang mati di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43 itu Yesus berdoa. Yesus menengadah ke atas lalu berkata, "Ya Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Jadi Yesus sendiri ketika melakukan keajaiban, pekerjaan, dia ingin membuktikan, aku ini seorang utusan, aku ini seorang nabi. Bukan aku ini Tuhan, bukan. Memang begitu, seorang nabi pasti dibekali yang namanya keajaiban. Tapi bukan bagi orang-orang yang sumbu pendek, orang yang melakukan keajaiban justru dituhankan. Begitu nih, terima kasih. Nah, kalau kita mampu membuktikan bahwa ciri-ciri Tuhan agama samawi itu, maka juga kita bisa tunjukkan perbandingannya antara Tuhan pagan dan samawi. Saya tadi belum membandingkan, sekarang saya masuk ke perbandingan dan beserta contoh ya. Saya baru tulis 8 poin dan 8 poin ini akan menjadi materi poin per poinnya. Ya, karena dalam 8 poin ini setiap poin itu akan menjadi bahan diskusi. Satu materi ini akan kita diskusikan bersama. Mungkin saya berharap yang naik ke sini adalah non-muslim yang mungkin saja kalian bukan berasal dari Kristen, dari Kejawen, dari manapun, silahkan, saya tunggu. Dengan catatan kalian bersedia berdiskusi dengan cara baik. Di sini kita sedang adu argumen, adu pemikiran, bukan adu hujatan ya. Halo Kak Ria. Kak Ria. Halo Kak Ria Arios, Muslim. Kak Ria. Halo Ria Arios. Ria Arios, buka mic-nya. Saya minta buka mic-nya ini. Ibu Ria Arios, oke, saya turunkan ya. Oke. Sir M Mas. Halo. Sir M Mas. Halo Kak.
Ya, Muslim non Muslim? Muslim enggak? Muslim, ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Oke, saya turunkan ya. Oke. Izin bentar ya Uni. Ini Kak Nora, ya, silakan. izin turun ya, istirahat ya. Ya Pak Desugi, Uni Ripah. Ya semuanya Bang Dio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. BH Rahab, silakan. Muslim atau non Muslim? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang disampaikan, Bang. Ya cuma dengar aja gitu Bunda, karena pertikaian antara diskusi sama orang Islam sama Islam, orang Kristen sama Islam banyak kali. Kita tidak sedang bertikai, Pak. Kita di sini sedang diskusi. Kami tidak merasa bertikai. Iya. Kalau argumen itu tuh hak kita, Pak. Karena kita hidup di negara demokrasi. Kita perang pemikiran itu tidak masalah. Sampai kapanpun Bun, kalau masalah orang-orang Kristen itu nggak percaya itu sama Quran, sampai kapanpun. Ya nggak masalah. Itu bukan menjadi masalah kita. Saya tidak mempermasalahkan Tugas kita, itu. Pak. Bukan Ya, tugas kita untuk membuat mereka percaya. Tugas kita itu hanya menyampaikan saja. Sampaikan saja. Ya. Tidak ada kewajiban sampai harus percaya, nggak ada, Pak. Kalau tugas kita harus sampai percaya, Nabi Muhammad juga nabi yang gagal karena nggak mampu membuat namanya percaya kan? Nah, Iya, jadi tugas tapi- kita nggak sampai ke sana, Pak. Tugas kita sampaikan saja. Begitu. Orang itu Pak nggak percaya, itu masalahnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah gitu. Nggak percaya. Ya nggak orang masalah. itu pada yang gaib. Ya nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Yang orang Nggak itu apa-apa. yang penting orang itu cuma melihat dengan mata kepala. Banyak yang nggak bisa Iya, dilihat dengan mata Bapak. kepala. Pak, tidak masalah. Masalah yang masalah buat Bapak apa? Gini, Nggak ada. saya kasih tahu Pak ya, Pak Rahab. Ya. Dakwah itu tujuan utamanya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Dakwah itu seperti melempar bola ke dinding. Semakin keras kita melempar bola ke dinding, maka pantulannya akan semakin keras pula kepada kita, pada diri kita yang menyampaikan. Nah, tujuannya apa? Bukan untuk memperbaiki orang lain, tapi untuk memperbaiki diri kita sendiri. Itu tujuannya. Ya, Iya, jadi nggak dong. masalah semua itu. Oke, lanjut. Ya, kalau Bang Rahab ada yang mau ditanyakan terkait agama dan diskusi lintas agama, kita kasih kesempatan bertanya di sini. Silakan. Nggak ada. Cuma dengar aja gitu. Tapi kalau jadi yang Oke. bingung. Anda Muslim atau Kristen, Pak? Muslim. Udah 2 kali haji. Kenapa bingung? Ya, kenapa bingung udah 2 kali haji? Ini orang-orang Kristen itu nggak percaya itu sama Quran. Yang percaya orang itu sama Bibel. Kapan Iya, pun gini gitu. loh, Pak. Pak, Tapi ketika Bapak, saya tanya dulu. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, apakah sudah dipastikan seluruh manusia akan percaya kepada Al-Qur'an? bagi yang pintar percaya, bagi yang pintar. Iya, lalu yang tidak percaya itu gagal Nabi Muhammad berarti seperti Pak Desuki tanya tadi. Maksudnya? Apa ketika Nabi Muhammad menjadi rasul, apakah seluruh dunia percaya kepada Nabi Muhammad? Enggak. Bagi yang Nah, pintar itu lalu percaya. kenapa Allah tetap utus Nabi Muhammad? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, semua manusia terperbaiki nggak akhlaknya? Terperbaiki bagi orang yang pintar, bagi yang mengetahui. Semuanya, saya tanya semuanya, Pak. Saya mau merubah enggak. konsepsi Bapak. Enggak. Ya sudah, bahkan seorang nabi pun tidak mampu memperbaiki akhlak semua orang. Begitu juga dengan kami. Kami bukan mengislamkan orang Kristen, Pak. Kami di sini menunjukkan kebenaran Islam. Menunjukkan kebenaran Islam itu metodenya bisa dengan beberapa cara. Satu, dengan mengeluarkan hikmah Al-Quran atau menunjukkan ketidakbenaran agama lain. Itu metodenya, Pak. Betul. Kalau gitu ya Nah, oke. jadi yang Bapak bingungkan ini apa? Ini diskusi lintas agama loh. Rasulullah itu berdiskusi loh, Pak. Yang Dengar dulu. kubingungkan itu, aku dulu ya. Yang kubingungkan itu walau bagaimanapun ustazanya, walau bagaimanapun itu pendetanya nggak bisa. Pak, yang bilang nggak bisa itu siapa? Aku Bapak siapa? Bapak Tuhan? bukan. Nggak bisa Ya karena sudah. orang itu Pak, kenapa Bapak Nih, udah menjadi cukup, wakil cukup. Tuhan? Habis waktu nih, Iya. kita udah Nggak, menerangkan. Terakhir. Udah Ya. cukup.
terakhir nih. Saya tekankan sekali lagi, buat kalian yang Islam, buat yang Islam nih, jangan mencoba menjadi Tuhan. Satu, dengan memberikan fatwa dan vonis seolah-olah orang ini tidak akan pernah beriman. Rasulullah itu adalah seorang nabi. Kalian pikir dia tidak memiliki harapan untuk pamannya biar menjadi Islam? Kalian pikir dia tidak mendoakan pamannya? Nah, kalaulah kita lebih tahu daripada Allah sendiri, maka mustahil, ya. Kalau Bapak lebih tahu bahwa tidak ada gunanya itu, nggak ada gunanya kita bicara, mereka nggak percaya. Untuk apa Allah utus Nabi kalau pada akhirnya akan ada Kristen, Yahudi dan agama lainnya? Pak, jangan pernah berubah menjadi Tuhan. Tetaplah di posisi Anda. Allah sendiri katakan, jangan pernah berhenti dari rahmatku. Mereka lahir dari Kristen, berhak mendapatkan ilmu tentang Islam. 774 orang yang nonton, kita tidak tahu yang nonton ini adalah orang yang sedang mencari kebenaran. Jadi poin kami diskusi di sini bukan merubah yang akun kebenaran tadi menjadi Islam, bukan. Tapi dengan diskusi ini orang yang menonton ini tahu bagaimana kami umat Islam mampu menunjukkan kebenaran Islam dan menunjukkan ketidakbenaran agama lain. Pilihan ada di tangan masing-masing, ya. Dan Bapak, kalau Bapak belum siap menerima ini, Bapak keluar dari komal ini, jangan tonton. Bapak nonton dakwah Islam biar iman Bapak semakin kuat, gitu, ya. Oke. Dah. Oke, saya turunkan. Ada lagi yang mau sampaikan? Turunkan nggak ada lagi. Oke. Nanya itu Gitu doang. ya. Kapanpun nggak bisa gitu. Kok orang yang bodoh. Tapi Ya udah, nggak apa-apa, udah. Nah, itu tetap kayak gitu, walaupun kita terangkan seperti apa, dia nggak masuk itu. Biarin aja udah. Karena memang jiwa dia nggak ada jiwa dakwah. Sementara kita memang mempunyai jiwa dakwah. Kebenaran ini harus kita sampaikan. Terserah kamu mau terima atau tidak, bukan masalah. Kalau mereka tidak mau terima, maka terakhir yang harus kita ucapkan lakum dinukum waliyadin. Udah kan? Lanjut. Dan konsekuensi dari yang dilakukan Bapak tadi itu sebenarnya gini, apa yang membedakan kita dengan kaum Yahudi dan Nasrani? Allah katakan apa? Islam itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya menegakkan kebenaran, nahi mungkar artinya mengatakan tidak kepada kemungkaran. Tapi Bapak tadi bilang kalau ada orang lagi, ada psikopat yang menghabisi nyawa istri, udahlah biarin aja. Biarin aja dia, kan bininya yang dibunuh. Emang nggak bisa kita merubah dia. Nah, ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perbedaan kita dengan orang lainnya. Ya. Jadi kalau kalian tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, jangan halangi kami. Ingat ya, itu pilihan. Kalau kalian tidak mampu dan tidak mau, jangan ajak kami ikut kalian, jangan halangi kaki kami. Kenapa? Bisa jadi kalian akan kami akan melawan kalian, gitu ya. Apalagi saya. Saya apalagi. Siapapun yang menghentikan saya dengan apa yang saya lakukan dan divalidasi oleh agama saya dan negara saya menjamin itu, siapapun kalian saya lawan. Saya tidak peduli. Apa yang saya lakukan ini benar. Dibenarkan dalam Undang-Undang Pasal 28E nomor 2 dan nomor 3 dan dibenarkan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 25. Dan bahkan menjadi kewajiban bagi saya. Itu ya. Jadi kalau kalian mau mencabut hak saya akan lawan kalian. Siapapun kalian. Oke. Birahi Muslim dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lah nih. Bang Dio, assalamualaikum. Pak Desugi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah, seandainya gue ketemu sama Pak Ade, Bang Sungo, gue pengen nyium tangannya loh, pengen meluk. Allahu Akbar. Bener. Lanjutkan nih. Itu aja nih. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Wiro, Muslim dan Muslim. Mang Wiro, oke. Hahaha. Muslim atau non Muslim? Halo Pak. Halo Pak. Dia ngomong sendiri. Oke, kita turunkan dulu. Ya. Sebelum dilanjut saya ingin menambahin ya. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini saya ingin mencapai
suatu derajat yang Allah janjikan kepada kita dalam surah Ali Imran 110, yaitu sebagai umat terbaik. Kuntum khairu umatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini adalah umat yang terbaik, kata Allah. Ya, untuk mencapai umat terbaik itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Dengan cara ibadah? Ya, sampai batuknya lecet? Tidak, bukan itu. Syaratnya di ayat selanjutnya apa? Menyampaikan kebenaran, dakwah. Kuntum khairu umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Menyampaikan kebenaran, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Itu untuk mencapai derajat khairu ummah, bukan dengan cara memperbanyak sholat, puasa. Bukan itu untuk mencapai derajat itu. Tapi jangan bilang ya, oh kalau begitu nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Oh enggak, bukan seperti itu. Untuk mencapai derajat khairu ummah syaratnya berdakwah. Nah, itulah makanya kita ingin melakukan itu. Ya, supaya kita mendapat derajat khairu ummah. Begitu. Terima kasih. Dilanjut. Ya, itu ya. Oke. Coy, muslim non muslim? Coy. Halo, Coy. Oke, saya turunkan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Niripa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya dukung Uniripa, Pak Desugi sama Kak Nora, semuanya lah di API. Yang pastinya kita Islam mendukung debat inilah, gitulah Uniripa. Oke. Terima kasih ya, brother. Oke, Uniripa. Saya di bawah dulu Niripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu. Min. Sisi Rimba. Muslim atau non muslim? Waalaikumsalam. Silakan Pak. Cuma mau kalau diizinkan cium tangan. Cium tangannya sih Mbak Rifa ini. Jangan Pak, bukan muhrim. Nggak boleh, nggak muhrim. Oh nggak boleh. Nggak mau nanya juga apa namanya, butuh apa gitu kalau dari Lombok. Panganan apa gitu, tolong dikirim alamatnya. Oh iya, apa Pak di Lombok vitamin buat ini Pak, madu kah apa gitu? Oh, gitu. Susu kuda liar. Madu ada, terus panganan-panganan, plecing kangkung, ikan mujair, ikan nila, plecing kangkung, plecing ayam. Nggak usah merepotkan ayam Pak. taliwang. Kalau dikirim nanti sampai sini udah nggak enak nanti. Habatus sauda ada. Oh, habatus sauda. Nanti kita DM-an nanti. Saya kirim alamatnya. Saya tinggal di Ternate. Cuman gitu aja Pak. Mau bantu dari jauh Ya, aja. siap. tetap Itu jauh, ya. kalau itu saya mau Pak. Kalau ada yang saudara-saudari saya mensupport untuk contoh untuk menguatkan jasmani saya dengan memberi vitamin, saya terima. Untuk membelikan buku untuk saya biar saya makin pintar, saya terima. Itu jujur itu kenapa? Karena saya yakin itu pahala jariah. Selagi saya masih sehat, pahalanya mengalir ke Bapak. Selagi ilmunya masih saya pakai ataupun saya meninggal, ilmunya tetap mengalir, Bapak dapat pahalanya. Jadi saran saya, makanya saya selalu saran nih buat kalian yang pengen mensupport saya. Kalau saya ya, yang lain saya nggak tahu. Kalau saya nih, kalian belikan buku yang ada kaitannya dengan daily activity saya ini atau vitamin. Kalau masalah uang, makanan nggak usah. Sudah Allah backup saya. Allah sudah backup saya. Tidak ada lagi, saya ini tidak butuh apa-apa lagi, ya. Karena apa? Allah sudah backup saya. Tapi kalau untuk vitamin atau apa tuh nggak apa-apa. Ya Pak ya, Pak Sisi boleh. Vitamin, buku nggak apa-apa. Ya, nanti saya tunggu itu. Mudah-mudahan saya konsumsi. Ya, habatus sauda tadi ya nggak apa-apa. Untuk kesehatan saya nggak apa-apa ya. Sip. Ya, saya Oke, nanti saya follow. Iya, siap Pak. Saya follow, silakan follow balik. Nanti kita DM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Apologetik. Ya, sore brother. Sore. Ya. Vitamin untuk kulit apa, Mbak? Vitamin untuk kulit berwudu kalau kami biasanya. Kalau untuk pria apa, Mbak? Selain itu? Berwudu.
berwudu, banyak-banyak berwudu. Iya. Berwudu. Karena itu pertama selain menghilangkan daki ya kotoran yang tiap hari terpapar, yang kedua mencerahkan wajah kita juga dari sisi teologisnya gitu. Karena dengan berwuduk menggugurkan dosa-dosa. Tidak perlu membunuh Tuhan dan membunuh manusia. Dengan berwuduk saja dosa bisa berguguran. Masya Allah, sangat mudah menjadi muslim. Iya. Kalau misalnya dalam konsep yang membersihkan tubuh, kalau misalnya kita mandi, Kenapa? ya, kalau kita mandi itu bisa nggak membersihkan, lebih membersihkan Tergantung. kulit daripada berwudu? Tergantung bang. Kalau mandi lumpur nggak bersih, mandi pasir kecelek mata. Mandi pakai apa? Mandi pakai air. Lihat airnya dulu. Mandi pakai Kalau air. mandi pakai air comberan sama aja bohong. Ya sama dengan apa? Tidak mungkin dosamu dihapuskan dengan tragedi pembunuhan. Tapi kalau kau menghapus dosamu dengan cara kau bertobat menyesali perbuatan itu dan tidak kau lakukan lagi dan memperbanyak amalan soleh, kau bisa bersih. Begitu. Masya Allah. Muslim. Nah, Muslim. ya, Anda Muslim. gimana? Anda Muslim. Suara saya yang putus-putus atau suara Mbak ini ya? Masa depan Anda yang putus-putus. Waduh. Oke, udah Ya, jelas, Muslim. Mbak. Giliran ngomong kayak gitu, waduh, dengar dia. Kristen, Mbak. Kristen. Kristen, oke. Ya. Oke. Sekarang saya tanya, mengucapkan kata Masya Allah dalam agamamu boleh atau tidak? Enggak, ada teman saya tadi. Oh, jadi bukan kamu tadi? Iya, ada Tadi itu teman bukan saya kamu tadi. yang ngomong? Sorry. Iya, Itu teman bukan saya kamu tadi itu? Bukan. Yaudah, bersumpah dalam nama Tuhanmu dulu kalau itu bukan kamu. Iya, bukan saya, ada teman saya. Dia datang Yaudah di, lah saya, ya. di tempat saya ini. Yaudah, sekarang kamu bertanya tentang agama Islam. Jangan Iya. tanya tentang skincare ya. Saya bukan Oke. dokter kecantikan. Ya, soalnya tadi saya dengar sih Mbak lagi bahas tentang ini kecantikan kulit. Jadi saya penasaran Ya, aja. saya membahas tentang agama Samawi. Saya punya 8 poin dan ini belum saya tambahkan. Nanti saya akan menambahkan sebagai tesis bagi saya yang saya berharap Ya. untuk diruntuhkan oleh umat Kristen. Pertama, bahwa dari semua poin-poin saya mampu membuktikan bahwa umat Kristen atau agama Kristen ini bukan ajaran Samawi, tapi agama Ardi atau agama bumi atau doktrin manusia, bukan dari Tuhan. Contoh, konsep agama Samawi monoteis, konsep agama Kristen Tritunggal. Konsep agama Samawi percaya kitab suci sebagai panduan berkeyakinan. Kalau di Kristen kitab suci itu menjadi kutukan dan bahkan mengurung manusia dalam dosa. Yang mengajarkan siapa? Paulus. Maka ini doktrin dari Paulus. Yang ketiga, agama Samawi memiliki kepercayaan kepada nabi, malaikat dan roh jahat setan. Dan mempercayai bahwa nabi dan malaikat diutus. Tapi kalau agama Minum Kristen dulu nih. percaya Tuhan mengutus Tuhan. Nggak apa-apa, Minum nggak dulu apa-apa. nih. Saya berkorban demi kamu ini ya, biar saya Ya. demi kamu nih saya nggak minum nih, biar kamu sehat. Oke. Terima Bahkan kasih. dalam ya nggak usah banyak bicara, dengarkan saya dulu. Kemudian agama Samawi Tuhannya tidak bisa dilihat. Barang siapa yang melihat Tuhan dia mati. Kalau Kristen Tuhan dilihat maka yang mati adalah Tuhan. Kurang lebih tidak seperti bisa itu. dilihat ya Mbak? Tidak bisa dilihat dalam Tuhan Islam ya? Saya mau bertanya konsep Agama pemahaman Samawi, tentang Samawi, Nggak, saya Yahudi mau- dan Islam. Oke, saya bertanya sama Islam ya. Nah, apakah Mbak sebagai orang Islam mempercayai bahwa Tuhan Mbak itu nggak bisa kelihatan sampai kapanpun? Oh enggak dong. Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa dilihat ketika kami sudah mampu. Kapan itu? Nanti di surga. Oke, di dalam Quran surat Al-Qiyamah 22-23 kan? Silakan dibuka, dibaca. Ya, suatu kenikmatan bagi orang-orang yang melihat Tuhannya di surga. Yes. Ya. Nah, terus sebenarnya sih masalahnya apa? ya, sebenarnya ada beberapa pandangan dari teman-teman muslimat, cuma sayangnya mereka nggak mengakui hati ini. Saya nggak tahu ini. Kamu lagi bicara sama siapa ini? Kamu bicara sama saya. Jawaban saya jelas. Tuhan Ya, oke, saya berarti- itu tidak bisa dilihat di dunia karena saya belum Oke. mampu melihat Tuhan saya. Saya bisa Yes. melihat Tuhan saya kalau Allah saya memampukan mata saya untuk melihat. Karena Tuhan saya itu Oke. bukan Tuhan yang tidak mampu memperlihatkan dirinya, tapi saya belum dimampukan melihat Dia. Mudah bagi Tuhan saya untuk mengupgrade pandangan mata saya. Jangankan di 100 surga buat nanti, Uni. di dunia 100. saja. Diam dulu. Saya nggak butuh penilaian kamu. Kamu bukan dosen saya kok. Oke, silakan. Di dunia silakan. saja, ketika saya buka kacamata saya, ini mata saya kabur nih.
Tapi dengan kecanggihan teknologi, dengan kepintaran manusia, manusia bisa mengupgrade matanya. Jelas nampak cantiknya wajah saya. Apalagi Tuhan. Manusia saja mampu mengupgrade kemampuannya, apalagi Tuhan. Ya, tapi berarti dalam Kristen Maha Tuhan berkehendak. tidak mampu. Diam Ya, dulu, berarti jangan Tuhan kesana tidak dulu. berkehendak. Saya komparasi dulu dong biar terbuka cara berpikirmu. Ya, Kamu silakan. kayaknya pintar nih ya, kayaknya, tapi terlihat pintar belum tentu pintar loh ya. Ya, Tapi silakan, kalau dalam silakan. Kristen, doktrin Kristen menunjukkan bahwa Tuhan tidak mampu mengupgrade manusia, tapi dia harus menurunkan value-nya. Ingat, kalau Tuhannya umat Islam, segala tindakannya hanya menunjukkan kemuliaannya, ketinggian derajatnya. Tapi umat Kristen, saking tak mampunya dia mengupgrade manusia, dia yang turun level. Oke. Jadi manusia, Sudah bisa supaya berbicara manusia saya? mampu melihat. Padahal dia bisa menciptakan mata, tapi tidak mampu mengupgrade mata. Karena dia tak mampu mengupgrade mata manusia, dia nyamar jadi manusia supaya manusia bisa lihat dia. Ini gue, Oke, ini sudah gue. bisa berbicara? Itu bedanya Sudah Tuhan bisa kita ya. berbicara? Lanjut. Ya. Ya, udah biasa berbicara ya. Oke, kalau kamu mengatakan kepada saya Tuhan itu ya dalam kekristenan menurunkan value-nya atau nilainya dengan menjadi manusia. Nah, ada dikatakan dalam sebuah hadis bahwa ketika ada di dalam neraka itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah neraka sudah full? Nah, kemudian terus? ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kakinya neraka, maka neraka full. Nah, terus apakah hanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kakinya ya, baru neraka bisa penuh, tidak langsung dengan kuasanya? Lalu apa kaitannya pertanyaanmu dengan Tuhan yang menurunkan level? Ya, kenapa terlalu ribet sekali di sini dengan hanya untuk menunjukkan Siapa yang ribet? Nah, Tuhanmu dengan cara menurunkan kakinya di neraka. Tunggu. Di mana Tuhan saya ribet di situ di mana? Iya, kan kamu kan mengakui bahwa Tuhan kamu Maha Kuasa. Tunggu, gini loh. Ya, tidak perlu relate dong menurunkan statement. value-nya. Ya, kamu katakan Sejak dalam kapan kekristenan Tuhan tidak. saya ketika menginjak neraka dengan kaki yang ini tidak dipahami secara harfiah oleh umat Islam melainkan ditakwil, itu menurunkan value Tuhan? Tidak bisa diartikan secara literally. Saya tanya, sejak kapan? Oh, Enggak, tidak dong. Tidak Kalau bisa literally- diartikan secara Oke. literally. Nah, Mari kita bahas. Kamu bagaimana akui kamu dulu. memahami? Oke, tunggu dulu. Bagaimana kamu memahami Gantian dong kalau konsep ngomong. Al-Quran? Saya belum selesai. Saya belum Ketika selesai. di dalam Al-Quran ada sesuatu dikatakan ya, ada suatu ya, di dalam Al-Quran memakai kata Kamu suatu ini bisa nggak sih diskusi? perumpamaan. Kok lari-lari? Kamu Ya, tadi silakan. bawa syubhat. Silakan, Ini saya harus silakan. luruskan. Kamu bilang Silakan. Tuhan saya menurunkan value karena nginjak neraka. Itu di mana? Konsepsi apa yang kau silakan. bawa? Jangan kau lari-lari dulu. Tadi oke, Tunjukkan. saya Kalau pelan-pelan, Tuhanmu, saya pelan-pelan. dengar. Kalau saya jelas, Tuhanmu menurunkan value karena dia menghinakan dirinya. Dia yang katakan, bahkan menjadi seorang hamba. Terhina, ternista, miskin, bapaknya tukang kayu. Ya. Paham kau? Ya. Ya. Bahkan di level manusia itu sudah hina. Ya, Nih, terus. dengar. Ini saya kasih data. Bentar dulu ya. Kalau diskusi sama saya, jangan pura-pura botol. Pakai data, pakai data. Oh, iya. Ya, kau juga ya. Tolong buka Oke, cammu. Saya oke, mau siap. lihat. Ya. Oke. Silakan. Ya, mari kita simak teman-teman ya. Ya, data yang valid ya, Rifa. Jangan kau ajarkan burung terbang, ya. Enggak, saya enggak ajar, soalnya aja kadang-kadang. Jangan kau ajarkan burung terbang, banyak bacot kau dari tadi loh, bocil. silakan. Nah, ini kurang Silakan. ajarnya orang tuh kayak oten-oten tuh kurang ajar rata-rata. Naik ke sini nggak bawa data lalu minta data valid. Kau pikir Saya BBM ini bisa nggak valid? Kau buang saja. Udah diam kau. Nih, ini orang kayak gini data nih bukan bisa. butuh ilmu. Ya, kau buka datamu nanti ya. Aku tuh minta data. Silakan. Filipi 2 nomor 8 nah ini. Iya ini Ustaz. Ini ya, kau tengok ini ya. Kau tengok ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap saya kesetaraan nggak dengan bicara Allah itu. sebagai kau tuh bukan bosku di sini. Kok kau di Saya sini sudah diskusi akui. seolah-olah Saya- aku harus kamu ikuti sudah kau. mengatakan Aku value, ya. menunjukkan Tuhan kau Iya, Tuhan kau menurunkan value atau merendahkan diri, menghinakan diri. Jangankan di level Tuhan, di level manusia saja Tuhan kau terhina. Nah, mari kita lihat tafsiran menurut Matthew Henry. Ya, ini valid ini. Kau tolak silakan, urusan kau Ya, nggak urusan saya sama terima, aku ya. saya terima. Kau tengok ini. Diam dulu, saya Pak, saya ini mengajar, bukan kau aja muridku. Perlu mengajar, saya Kau sudah ini terima narasi Anda. kok kurang ajar. Orang Ya. Kristen kenapa kok kurang ajar banget ya? Bukan kurang ajar, saya terima narasimu kemudian. Nih kau tengok, bukan kau terima nggak terima, saya lagi bicara dengan 950 orang yang nonton. Kenapa kau yang kejang? Nah, kau minta data tadi.
Ingat ya, teman-teman perhatikan ya, jangankan di level Tuhan, di level malaikat, di level nabi, Tuhannya Kristen lebih rendah daripada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mantan budak, tapi Tuhannya Kristen lebih rendah daripada itu. Kenapa? Pertama, Tuhannya Kristen itu penuh dengan kerendahan dan kehinaan. Ya, menurut Matthew Henry, miskin dan nista. Apakah Bilal bin Rabah pernah ternista? Tidak pernah sampai level nista. Ya, Bilal bin Rabah mantan budak, bahkan itu lebih mulia daripada Tuhanmu. Jangankan kita bicara level Tuhan loh. Aku bilang, Tuhan kau sekelas manusia aja itu sudah turun value-nya, apalagi sekelas Tuhan ya. Nah, sekarang aku bahas. Tunjukkan ayat sama aku tentang Allah memasukkan kakinya ke neraka. Kau jelaskan sama aku scholar manapun yang mengatakan itu secara konsekuensi logik menurunkan value Tuhan. Buka datamu. Oke. Tadi kamu mengatakan kepada saya jangan di-mute ya. Jangan di-mute. Buka datamu. Iya, makanya Kau jangan disuruh di-mute ngomong. saya. Kau disuruh bookman cam. Buka datamu. Makanya jangan mute saya, makanya jangan mute. Buka Jangan mute saya, datamu. jangan mute. Jangan Kristen, ngomong dulu, buka Kristen, mute. Saya minta tunjukkan izin dulu. kekristenanmu. Coba Saya kau minta buka izin open cam dulu. dulu baru ngomong. Buka open cam dulu. Makanya Open cam. saya minta izin dulu sebentar. Saya katakan ya, saya mau bernarasi Bukan sebentar. buka mulut, buka Buka kamera. cammu, bukan buka mulut. Buka cam kok. Saya mau Buka cam, bernarasi. tunjukkan kemudian data. Saya akan tunjukkan data. Sebentar, Ya, sebentar. ya udah. Saya Open cam dulu, meluruskan- open cam, open cam. Saya Open meluruskan, cam dulu. saya meluruskan pemahaman Nah, yang nah, Cam nah, dulu, nah, baru nah, buka open cam mulutmu. dulu. Hei, sebentar. Udah, jangan udah. dulu, Udah, jangan. enggak. Hey, Kau open cam dulu. Kenapa Kau open kalian cam takut? dulu. Kenapa kalian takut? Hanya berkedar Bukan sekedar takut, jijik. karena kita tahu bahwa Kristen itu penipu. Saya buka, akhirnya Penipu. enggak buka. Penipu. Penipu, Kita udah emang penipu. pengalaman. Udah 6 tahun saya, kalau Pak Sugi udah belasan tahun ya. Jadi kami umat Islam ini bukan umat yang senang ditipu dan tidak akan pernah mau ditipu. Yang kita kau tuntut data sama aku bukakan data. Capek-capek lah aku tunjukkan data lo. Muka aku aja kelihatan nih. Aku tunjukkan data ya. Tiba-tiba kau yang menuntut data sama aku minta balik kau nggak tunjukkan data. Narasimu itu aku tahu, kau hanya akan menghujat nabiku dan menghujat Allahku. Kau pikir kami akan biarkan itu? Ya. Tunjukkan datamu, baru kau jelaskan seperti aku tadi. Tuhan kau nista miskin, minta-minta dari sedekah. Lebih mulia kuli daripada Tuhan kau. Kuli bekerja dia, Tuhan kau minta-minta. Nah itu. Gembel. Ya, gembel. Karena dia ngomong begini, serigala punya liang, burung punya sangkar. Tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja nggak punya tempat. Nah, apa namanya orang yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan? Gembel. Masa gembel jadi Tuhan? Maka kami umat Islam menolak menuhankan Tuhan yang gembel. Kenapa? Manusia aja nggak mau gembel, tapi Tuhannya mau gembel. Kami aja nggak mau jadi gembel. Kami mau meminta kepada Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhannya aja ngegembel. Ya, ini mohon maaf nih. Ini mohon maaf buat umat Kristen. Ini data. Kalian kalau seandainya mau ngamuk sama aku, tapi kalian tuntut itu Matthew Henry dulu. Ya, kalian tuntut itu Paulus dulu. Jangan saya. Ya, gitu. Silakan. Ini ada Slamet Raharjo nih. Kelvin silakan. Pak Abu. Pak Abu Saheri. Pak Abu Saheri. Oke. Pak Bu, Susah. editor Pak Bu. Gembel itu jangankan jadi Tuhan, jadi RT aja nggak layak. RT itu harus punya rumah dia. Mana rumah Pak RT? Oh itu. Mana rumah Tuhan? Oh dia gembel, gimana bisa jadi? Oh ya izin Uni. Maaf kepencet. Sebelum Ya. Turun aja Pak, saya nggak bisa turun naikkan orang karena Kak Nora lagi menjauh dari Kak Nora lagi pindah device ini, jadi kita nggak bisa berbuat banyak ini. Naikin pun nggak bisa. Betul, betul ya, masih tahu. Bang Ustadz Tio monitor. Ayo dah. Moderatornya siapa ini? Ntar saya WA dulu John Wick-nya nanti.
Lanjut tuh nih kajiannya Uni. Tadi. Kores, lo naik ke sini terus diem ngapain lo Kores? Kores. Masuk statku. Nah, gitu dong. Ada suaranya kayak gitu. Bukan temanya mana yang agama samawi, mana yang agama pagan. Silakan Bang Kores. Tunggu. Ciri-ciri samawi seperti apa, pagan seperti apa, gitu biar enak. Ini noise nggak? Enggak, bagus. Oh iya. Jadi kalau ciri-ciri pagan itu Tuhannya ada kelaminnya, Ustad. Ada kelaminnya gitu. Dan dikawin orang Tuhannya. Mau cowok mau cewek dikawin orang dia. Terus surganya juga menawarkan seks bersama Tuhan gitu. Itu ya, nah tinggal dilihat aja mana nih yang di janji-janji surganya ada berkawin atau menghamili atau berseksual sama Tuhannya. Itu. Si Uni kenapa tuh? Kena tombak apa gimana? Nggak tahu. Gitu kan. Orang di sorga mengawini bidadari, ini mengawini Tuhannya sendiri. Kan jijik ya. Jijik lah. Gitu. Udah gitu turun ke bumi menggauli ibunya sendiri. Wah, menjijikan sekali. Tuhan yang seperti ini gitu kan. Jadi kalau mereka misalnya bilang nabi kita nabi palsu gitu, nggak ada datanya, loh mereka kok nggak berpikir Tuhan mereka Tuhan palsu gitu kan? Turun sebentar doang cuma untuk dikenain pelecehan seksual, buat apa? Gitu. Ya nggak? Buat apa seperti itu gitu? Uni tadi kena tombak tuh. Kores, aku mau sholat asar dulu. Sini udah waktunya sholat asar. Ya, Fadl. Naikkan Ya, untuk Kristennya yang bisa diskusi dengan baik lah. Ya. Izin Abang Dakores, Pak Ustadz Suki, izin follow ya. Fadl. Nah, terus untuk yang baru masuk Islam, selamat hari mu'alaf sedunia ya. Semoga istiqomah dan kalian makin mentauhidkan Tuhan yang benar yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan makin jijik Si Kores sama ya? Si Kores sama ya? bukan ini selamat loh. Kores. Selamat saya. Saya selamat. Johan Hartono naik, jangan kejang-kejang di bawah, yuk naik. Aku jadikan kau moderator. Ya, untuk yang mualaf semoga istiqomah di Islam ini dan makin jijik sama Tuhan yang dikawini ciptaannya sendiri. Gitu. Ini Bang Dadio ini jauh dari perangkat apa gimana? Titip pesan nanti Bunda Nora untuk Bang Dadio, buka DM dari saya gitu Bunda. Vagina itu adalah alat reproduksi, bukan tangga. Jadi kalau turun lewat tangga, jangan lewat alat reproduksi, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, luar biasa Kak Uni tadi penjelasannya ya, seorang dosen sih masalahnya. Ya. Ya memang secara logis ya nggak ada masuk akal sama sekali ya Ustaz-Ustaz itu. Kalau Kristen ini menarasinya itu di luar nalar kayak gitu. Ada lagi, bisa kata yang rupanya di sini. Anaknya Sulastri siapa? Kunyit. Kunyit. Namanya siapa? Namanya Tuhan Sulastri. Waduh. Berarti Kunyit ini menggauli ibunya sendiri, Kunyit. Oh iya.
Sulasma. Iya, sudah. Anak ini anaknya Sulastri itu Sulastung, gitu. Iya. Tadi sebetulnya saya mau nanggapin itu tuh di ayat Ini Kejadian 18 Bang Da. Itu ini nanya dulu admin, ini topiknya apa ini host ini? Nggak tahu? Gua disuruh Ini ngomong topiknya apa nih? agama samawi katanya tuh. Tanda Enggak, tanya. ini pembahasan topik apa ini sekarang yang dibahas? Topik saya bundar. Kalau ada yang Ya, kalau bertanya, kita sebagai host kita harus tanggung jawab dong. Kalau kita punya tuh apa room, kita harus Nggak tahu, tahu lah itu. topik. Itu hostnya tuh, yang ada tulisan host di atasnya. Itu hostnya. Abang, kalau ada yang bertanya, kita menjawab. Diam aja. Itu loh. Enggak, hostnya lagi sibuk. Iya, ini Lagi hostnya sholat ini hostnya. Nora Aritonang. Nah, Aritonang ini orang Batak ini pasti. Iya. Emang, tahu? emang semua orang Batak itu Kristen ya, Kak? Enggak semua. Terus, emang kenapa Aritonang, kenapa? Ya saya bilang ini apa kan Aritonang berarti orang Batak kan itu. Ya, permasalahannya, masalahnya apa? Enggak ada. Permasalahan Ya tidak ada. udah, nggak usah tanya terus. Nah, berarti kan begitu dilihat Aritonang berarti dia dari suku Batak. Udah itu aja. Ya, kalau udah tahu ya cukup, Bang. Ngapain ditanya lagi? Bang Daniel Silalahi juga dari Batak toh? Iya, yang jawab siapa sih? Yang mana? Abang mau bertanya apa? Itu banyak ustadz di sini nih. Bosah JMS. Iya, kenapa? Saya akun resmi loh, bukan akun abal-abal. Bang Daniel ini Islam apa non Islam? Mohon izin sebelumnya Bang. Apa namanya? Dia ini kepanasan kali ya, Abang Kak Ustadz tuh. Mungkin kepanasan dia turun. Takut apa namanya menyebut nama agamanya. Barang saya kira tadi temannya Bang Kores tadi Bang Da. Kan tumben abang nggak buka room Bang Ustadz Epul, tumben nggak buka room. Tadi saya masuk lewat Belum Bang Da. Abang. Belum Bang Da. Oh iya. Lagi Tapi pengen ini. tadi narasinya Ustadz apa namanya dosen Uni tadi itu luar biasa. Mantap, luar biasa kita menimba Makanya ilmu. orang berpendidikan banget, dan yang kedua dia narasi tentang yang positif, tidak ada negatifnya sedikit pun, tidak menjelekkan dan tidak memberikan arahan yang tepat benar. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Kalau orang yang berakal, buat orang yang berakal pasti memahami penjelasan beliau. Makanya saya salut banget tadi itu. Bukan karena kita sama-sama muslim atau bagaimana, bukan. Karena dengan penjelasan yang tepat kita masuk di akal kayak gitu. Betul Bang Da. Karena